Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mana beranggotakan yang pertama saya sendiri Adina Septa Handayani dengan NIM 20129240, yang kedua Ahmad Fauzi dengan NIM 20129003, yang ketiga Anggur Ramasari dengan NIM 20129009. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pembelajaran mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang berfokus pada konsep dasar, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, pertama-tama mengenai konsep dasar administrasi pendidikan akan dibahas oleh saya sendiri. A. Konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin, administrare, yang artinya membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, administrasi berasal dari kata administration, yang memiliki arti melayani atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara intensif. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Hadari Nawawi mengatakan, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Engkoswara mengatakan, administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, yaitu kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, dasar dari administrasi pendidikan. Yang pertama adalah prinsip efisiensi. Seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Jika disertai pekerjaan manajemen dan kooperatif dalam waktu yang sama, seseorang administrasi cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada pekerjaan operatif. Administrator harus mampu menghindari kecenderungan negatif ini agar pengelolaan tidak terbengkalai. Yang keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Yang kelima, prinsip kerjasama, yaitu mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang ketiga adalah tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sir Giovanni dan Carver, ada 4 tujuan. Yang pertama adalah efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri. Yang keempat adalah kepuasan kerja. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya mengenai fungsi administrasi pendidikan akan disampaikan oleh Anggur Ramasari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Anggur Ramasari dengan NIM 20129009 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi atau proses administrasi pendidikan. Nawawi pada tahun 2003 mengatakan administrasi pendidikan mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Yang ketiga, yaitu fungsi pelaksanaan, yaitu usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan.
yaitu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Prihatinin pada tahun 2011 mengatakan fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan, merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung, dan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Yang ketiga, pengkoordinasian, yaitu adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi yang baik, dapat menghindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesimpang siuran dalam tindakan. Yang keempat, pengkomunikasian, yaitu suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima, supervisi. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan dan pembinaan. Pembinaan itu berupa tuntunan atau bimbingan ke arah situasi pendidikan pada perbaikan umumnya. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keenam, kepegawaian, merupakan dari proses perencanaan dan pengorganisasian yang sudah dimulai di dunia pendidikan. Yang ketujuh, yaitu pembiayaan, adalah proses biaya pendidikan dengan pengelolaannya mulai dari tingkat perencanaan sampai ke tingkat pada pengukuran efisiensi sehingga perencanaan administrasi pendidikan terlaksana. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Ahmad Fauzi dengan NIM 2012-6003 akan melanjutkan pembacaan materi yaitu mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Daryanto pada tahun 2011 ia berpendapat bahwasanya ruang lingkup atau bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan sangatlah banyak dan luas. Tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah ada beberapa poin. Poin pertama yaitu bidang tata usaha sekolah. Dan ini meliputi pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuannya, serta koresponden, surat menyurat, dan juga masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada bidang personalia murid. Pada bidang ini meliputi antara lain organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, serta bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Yang ketiga yaitu ada bidang personalia guru yang meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, serta masalah kepegawaian, dan juga masalah evaluasi kemajuan guru dan refreshing ataupun upgrading guru-guru. Yang keempat ada bidang pengawasan atau disebut dengan supervisi yang meliputi antara lain upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, pegawai tata usaha sekolah, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, serta upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang kelima ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Pada bidang ini meliputi berpedoman dan menetapkan apa yang tercantum dan dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Hadari Nawawi menyatakan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi berlaku juga dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi bidang-bidang kegiatan yaitu manajemen administrasi. Pada bidang ini
bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama, mengajarkan hal-hal yang dapat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu manajemen operatif. Pada bidang ini bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.